Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri sebuah judul yaitu detoksifikasi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata detoksifikasi. Ya, detoksifikasi adalah sebuah proses normal dari tubuh untuk membuang atau menetralkan racun yang masuk dalam tubuh kita melalui hati, ginjal, paru-paru, dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh persingkat, detoksifikasi adalah pembuangan racun secara alami dari tubuh kita. Nah, tanpa adanya proses detoksifikasi dalam tubuh ini, ya, maka zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang beracun dalam tubuh kita akan numpuk di dalam darah dan akan menyebabkan kerusakan yang fatal terhadap organ tubuh kita. Sebab itu sangat penting proses detoksifikasi, yaitu pembuangan racun dalam tubuh kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayat 32, ya, di sana ada hal-hal yang sangat beracun dalam hidup kita yang perlu kita segera kita buang. Nah, apakah itu? Langsung saja kita baca di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita buang di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang perlu kita buang, hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang beracun dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kepahitan. Dalam bahasa asli ini mengandung arti yaitu pikria, yang berarti sebuah kebencian, dendam berkepanjangan, sikap menolak untuk berdamai, senang memperbesar kemarahan, penghinaan, sakit hati yang pernah kita rasakan. Nah, hal yang pertama yang perlu kita detoksifikasi dalam kehidupan kita yang sangat beracun yaitu kepahitan. Kalau kita tinggal di dalam kepahitan, kebencian, dendam yang berkepanjangan, itu akan membuat kita lama-lama kadar kerohanian kita menjadi tumpul. Ini membuat kita sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu menyimpan mungkin kebencian terhadap istri, dendam terhadap suami, anak, mantu, dan sebagainya. Mari buang segala kebencian itu. Lupakan segala kepahitan itu. Sebagai orang-orang yang sudah dibarui di dalam Kristus. Lukas 6 ayat 27. Kasihi musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Kolose 3:13 di sana berkata, sabarlah, ampunilah, seorang seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kebencian yang kita alami, apapun kepahitan yang kita alami hari-hari ini, mari lepaskan pengampunan. Mungkin kau hari ini sakit hati, terlalu sakit untuk dilupakan. Tetapi firman
Allah berkata, buang itu. Buang hal-hal yang beracun, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Yang kedua, buang kegeraman. Kegeraman ini juga mengandung arti gampang marah. Selanjutnya, buang kemarahan. Di dalam bahasa asli mengatakan kemarahan yang telah menjadi suatu kebiasaan. Jadi dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit gampang tersinggung. Buang itu semua sebagai manusia ciptaan baru di dalam Tuhan. Apalagi yang perlu kita buang? Pertikaian, fitnah. Jadi perkataan bohong tanpa sebuah kebenaran yang kita publikasikan kemana-mana. Apalagi yang perlu kita buang? Segala kejahatan. Firman Tuhan berkata, sifat-sifat yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam kehidupan kita, yang beracun, yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, harus kita buang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau buang hal-hal yang beracun, yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita mau hidup kita di ayat yang ke-32 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan hal-hal yang beracun itu, kepahitan itu, kegeraman itu, amarah itu terus tersimpan di dalam kehidupan kita. Mari siap bertumbuh di dalam Tuhan. Lepaskan semuanya itu. Apakah itu sangat-sangat mudah? Saya percaya itu tidak akan mudah. Tetapi kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang pagi hari ini bagi kami, supaya kami tetap terus Tuhan fokus di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Tuhan urapi setiap kami sehingga kami mampu untuk melepaskan sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang beracun, segala sesuatu yang merusak kehidupan kami. Kami mau melepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu pagi hari ini dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.